kembali bersama kami. Jadi ini kalau kita lihat ini ya, ini saatnya kita membangun kepercayaan atau paling tidak sepakat bahwa pesta demokrasi ini harus berjalan dengan damai, aman dan juga tadi lancar seperti itu ataupun yang kita harapkan bahwa ini tidak ada yang mengganggu. Nah, mungkin Prof, Anda melihatnya apa yang harus dilakukan untuk membangun kepercayaan ini, dan kita juga tahu ada hal-hal yang memang seharusnya dihindari. Ya, pertama setiap kelompok paslon itu 1 dan 2 harus punya kesepakatan dalam memahami persoalan pemilu itu. Untuk apa pemilu diadakan? Kan kita semua sepakat secara akademis mengatakan pemilu itu adalah ajang seleksi elit gitu kan, secara damai. Jadi bukan zamannya Mataram lagi, bunuh-bunuhan, tapi zaman yang lebih modern, lebih humanis. Nah, seharusnya itu. Jadi kalah menang itu nomor 2, konsekuensi. Kemudian yang ketiga, ini penegakan hukum. Nomor 2, penegakan hukum. Jadi selama ini ada kecurigaan seperti tadi Bung Iqbal sampaikan, ada kecurigaan. Ya saya bilang dalam politik selalu ada curiga. Susah menghilangkan mispersepsi itu. Nah, harus ditegakkan. Jadi lembaga penegak hukum, lembaga penyelenggara pemilu sungguh-sungguh berbuat sebagaimana itu. Kemudian yang ketiga, tentu saja ini bicara soal politik, partisipasi publik. Karena pemilu tanpa rakyat kan mustahil. Betul. Jadi rakyat juga jangan hanya percaya kepada berita-berita yang ya ini karena ada histeria massa. Orang histeris. Oh, lihat tuh. Saya sendiri heran. Apa sih yang menarik? Menjadi sebuah masyarakat yang cerdas untuk mencari. Nah itu maksud saya yang penting 17-nya itu. Oke, 17 jangan lupa untuk datang ya ke TPS. Nah ini kalau terakhir mungkin dari Mas Iqbal terlebih dahulu tadi, memang harus ada kesepakatan antara dua kubu baik 01 maupun 02 terkait dengan bagaimana mensukseskan pesta demokrasi ini. Dan dari 02 sendiri seperti apa? Ya saya kira ini proses pemilu ini proses demokrasi. Bagaimana mendewasakan para pemilih masyarakat tentang ada perbedaan. Dan memang nggak bisa disatukan, karena memang ada 2 calon. Untuk itu tidak boleh baper politik itu, harus dewasa. Jangan dikit-dikit ada orang mengkritik dianggap ini sebagai ancaman negara, bukan. Ini adalah bagian dari proses. Kalau ada masyarakat mempertanyakan tentang janji-janji, itu wajar kok, itu proses. Untuk itu saya berharap, kami dari BPN berharap bahwa pemilu ini memang kesatria. Pak Prabowo pernah kalah, datang dia hormat, mengucapkan selamat. Bu Megawati kalah, nggak datang pelantikan. Pak Jarod nggak datang pelantikan. Pak Prabowo sudah membuktikan sebagai mantan TNI, patriot, kesatria. Seperti itu. Oke, baik. Mas Lukman, terakhir dari Anda, apa yang mungkin sama seperti tadi pertanyaan saya kepada 02 bahwa dari 01 sendiri, bagaimana cara Anda paling tidak dari 01 sendiri, bagaimana sih caranya untuk mensukseskan jalannya pesta demokrasi ini? Kalau saya sih, kalau nakalnya beginilah, kalau bisa kita percepat aja pemilu. Terlalu lama ini. Incumbent lagi. Minggu tenang kita percepat aja bagaimana. Sehingga kemudian tidak ada lagi kampanye buka maupun kampanye tertutup. Ya langsung aja besok debat selesai semua, minggu tenang, tidak boleh ada aktivitas kampanye. Saya kira bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harusnya sudah bisa menentukan pilihannya ya. Masa kampanye 6 bulan yang panjang ini dan dukungan dari media yang sangat luar biasa. Hampir setiap sore semua stasiun televisi memberitakan, membuat dialog-dialog ya. Dan itu bagian dari dukungan media massa ya, media elektronik, media massa itu yang luar biasa terhadap konsolidasi demokrasi kita sebagai salah satu pilar demokrasi juga. Ya. Nah, akhirnya pasti bangsa kita, rakyat Indonesia sudah bisa menentukan pilihannya. Yang militan semakin militan ya, yang swing vote yang masih ragu-ragu pasti sudah menentukan pilihannya ya, sehingga kemudian pada akhirnya kita bisa melihat siapa yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Semua harus terima ya, yang kalah menghormati yang menang. Yang menang tidak jumawa, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian bangsa kita jauh lebih baik. Baik, terima kasih Mas Lukman, terima kasih Mas Iqbal dan juga Prof telah bersama kami dalam Prime Time Talk. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran serta kritik kepada kami melalui email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.